Joe, ketemu lagi di Bokir Vlog Channel. Masih bersama gua Bokir sendiri. Kali ini gua akan masih berbicara seputar kamera vlog. Jadi di tangan gue ini sekarang ada kamera Fuji Film XA5 dengan warna hitam grey kayaknya ya. Ini katanya ini warna yang paling dicari katanya. Kalau gue sih lebih ngelihat kepada fungsinya aja gitu dari si kamera ini. Jadi jujur gue sepanjang gue motret dan bekerja di bidang fotografi dan videografi, gue baru kali ini memiliki Fuji. Sebelumnya kamera gue udah Canon, terus gue pindah ke Sony gitu ya. Jadi buat para pencinta model kamera retro pasti udah nggak asing lagi Fuji juaranya gitu ya. Jadi kalau kamera-kamera yang ada sekarang bentuknya mungkin ada yang vintage dalam arti kayak Canon, Nikon gitu dengan itu. Tapi kalau Canon sama Nikon gue lihat yang DSLR-nya aja ya, tidak berubah modelnya begitu aja terus gitu. Keluar versi mirrorless-nya mulai kelihatan kotak-kotak gitu, jadi lebih simple. Si Sony demikian juga, mirrorless-nya masih kotak-kotak. Cuman Fuji yang punya model-model kamera retro gitu ya, ini XA5, di atasnya ini ada XA100 gitu yang ada benjolannya gini gitu. Jadi dari dulu gue pengen punya Fuji, cuman sempet ragu karena kan kalau fotografi dan videografi itu berbicara masalah warna, dan terus kalau gue suka lihat feature layout ininya mudah enggak gitu. Si paling gampang kalau kata gue Canon, udah paling gampang Canon gitu si ininya, mode-modenya. Sony juga sama, tidak terlalu susah untuk dipelajari. Nah, si Fuji ini gue penasaran, akhirnya gue belilah si Fuji XA5 ini. Jadi ini kamera vlog yang kalau menurut gue oke banget. Ternyata si Fuji ini ya oke banget. Dia udah bisa tilt, tapi kalau mau nge-vlog ini harus ditarik ke atas gini. Kalau nggak ditarik ininya gini, nanti pas ngelihat gini si gambarnya kebalik, jadi mesti ditarik begini gitu. Terus yang uniknya lagi dari si Fuji ini lensa kitnya, lensa bawaannya, focal lengthnya biasanya kalau yang kit itu setahu gue 1650 gitu. Ini dia ngeluarin 1545 gitu. Jadi dengan ya kayak biasanya f-nya 3,5 sampai 5,6 gitu untuk di kelas segini gitu ya. Belakangnya kalau gue lihat hampir mirip sama si Sony. Belakangnya hampir mirip sama Sony. Cuman yang membedakan karakternya Fuji di sini. Nah, di mode ini gitu ya. Si mode ini buat mode yang ini, buat speed, ini aperture. Kalau mau ke ISO ini ada di sini FN. Nah, kalau di Sony biasanya, karena gue familiar banget sama Sony, ini sekarang gue lagi ditangkap juga sama Sony RX100 ya. Jadi si FN ini tombol function untuk masuk ke fungsi-fungsi yang langsung ada di sini gitu. Nah gitu guys, jadi dia udah ada buat Rotsu-nya, jadi bisa buat flash eksternal. Di sini ada juga flash pop-up-nya, tapi ini nggak kepake lah kalau kata gua gitu ya. Flash pop-up ini langsung ditujuin warnanya, si objeknya akan harsh banget gitu. Kalau di
giniin juga powernya nggak akan terlalu kuat gitu kalau menurut gua gitu. Jadi mendingan pakai flash eksternal, atau sekarang orang udah pada sering nggak pakai flash gitu. Kalau untuk kebutuhan itu pakai lampu rim light atau LED yang ditempel di sini. Kalau pakai lampu rim light kita mau bikin efek lighting Asia, lighting Western gitu bisa gitu. Tapi nanti kita masuk bahasan ke lighting, nanti kita mesti akan ngebahas si kamera si XA5 ini. Jadi si kamera XA5 ini kalau menurut gua udah enak banget buat vlogging, tapi dia tidak terlalu compact, tidak terlalu kecil gitu ya. Nggak sekecil si Sony, sebentar, nggak sekecil si kamera Sony RX100 ini, Sony RX100 Mark V. Bisa dilihat perbedaannya, kecilnya. Ini lebih compact, sama dia udah bisa tilting juga sama gitu. Cuman kalau ini udah bisa masuk saku lah kasarnya, atau tas yang kecil gitu udah bisa masuk. Kalau ini agak besar sedikit gitu, jadi nggak terlalu compact tapi masih masuk di dalam tas, oke lah gitu. Beratnya juga jauh dengan si Sony RX ini gitu. Oke. Jadi di sini udah ada modenya manual seperti biasa, ada manual, ada aperture priority, ada shutter speed, ada P auto ya, buat auto gitu. Terus udah ada buat night, pemotretan malam kayak gitu-gitu udah ada. Terus dia udah ada time lapse-nya juga di dalamnya. Nah, kelebihan si kelebihan si Fujifilm ini sebenarnya di Sony juga ada, tapi kalau gue lihat menu ini lebih bagus dari si Sony untuk si ininya. Jadi yang simulasi filmnya, jadi kita nyalain aja dulu ya. Ini tombol on-nya di sini, dia akan keluar nanti si lensanya seperti ini. Nah, seperti teman-teman lihat, ini kalau nggak ditarik gini jadi kebalik, jadi ditarik, begitu ditarik dia akan jadi mode selfie-nya akan kelihatan gitu ya. Jadi si ininya akan jelas itu, nggak kebalik-balik gitu si ininya. Oke, tuh. Terus kalau dari segi tracing ke wajah misalnya face detection gitu, maksudnya untuk vlogging udah oke. Cuma kalau menurut gua kurang cepat sedikit. Jadi ini aja langsung rekornya ya. Oke, nggak kelihatan. Ini tampak atasnya, udah mode di sini buat oh iya, gue kebiasaan sama si Son. Ini zoom in zoom outnya di sini, ini buat tadi gue bilang FN ini di set tapi bisa di custom ya si ISO nya, nanti mau di mana. Tapi bawaannya standarnya sini ISO di sini. Terus ini shutter speed. Gitu. Ini aperture gitu. Nah, ini di sini ada yang asik nih. Ini kan ada tombol tuh autofokusnya. Kita bisa pijit di mana aja. Nah, tuh, so fokus mana aja. Oke. Ini kalau kita masuk ke menu,
Ini yang dibilang simulasi warna yang ada di ini. Kalau kayak di Instagram lah ya, warna-warnanya bisa dirubah-rubah gitu, mau kayak gimana gitu. Tapi kalau kita keluar, di sini udah ada, bisa touch juga, tinggal pilih mau yang mana gitu. Oke. Jadi si touchscreen yang ini maaf, touchscreen yang ini bisa dirubah-rubah, bisa area, bisa off, atau bisa shoot. Kalau gini langsung shoot dia. Oke, sorry, gua nggak pasang kart di sini soalnya. Jadi di sininya bisa dirubah-rubah, bisa mau shoot, tapi kalau gua prefernya lebih autofocus. Jadi fokusnya mau di mana, atau di area yang mau difokusin di mana gitu. Kayak gitu. Selebihnya sih sorry, gua terlalu atas. Gitu. Ini warna bisa dirubah tadi. Ini autofocus juga, fokus cek, bisa ngerubah fokusnya di sini. Mau continuous, mau single, mau manual fokus di sini. Jadi oke banget kamera ini kalau menurut gue, bisa bekerja dengan cepat gitu ya, ininya di sini gitu. Kalau untuk mau menu-menunya di sini, ini yang sedikit membingungkan bagi gue pertama kali gitu. Beda dengan kamera-kamera yang sebelumnya gue punya, yang tadi gue bilang kayak Canon, kayak Sony gitu. Sini bisa touch zoom. Oke. Movie setup. Dia udah 4K, tapi gue saranin sih nggak usah, jangan dipakai di 4K-nya. Gue udah coba, nggak bagus. Ini movie setup. Jadi mau berapa? Nih, berapa frame per second gitu. Ini 4K. Gue bisa pakai di sini. Kalau nggak ada kepentingan khusus nanti mau di. Nah, ini high speed video. Gue sempat salah ngerti. High speed video ini gue kirain mempercepat video. Ternyata dia untuk bikin slow mo. Ini kalau mau slow mo di sini. Nah, beberapa kali slow mo-nya. Nah, gitu. Maksudnya ada istilah-istilah yang agak berbeda lah. Sorry, gue offin. Nih, mau auto, mau nggak auto bisa. Ini buat movie setup ya, buat movie setup. Pastinya kalau movie setup di continuous. Output HDMI. Oke. Nah, gitu. Udah bisa wireless juga, maksudnya udah bisa ini sistem ininya. Kalau kamera-kamera yang lain belum Bluetooth, dia masih wireless. Dia udah pakai sistem Bluetooth setting, lebih memudahkan lagi sih kalau kata gua. Tinggal di pairing, udah pindah gitu si objek ini, foto ya yang ada di sini ke si video ke si handphone kita gitu. Oke, gitu. Kurang lebih menu-menunya seperti itu. Jadi kamera ini worth it banget. Ini lihat tampak samping, tampak depan dengan gaya retro ya. Oke, sorry gue kepijit kayaknya motret tadi. Nah, satu lagi. Biasanya kalau kamera-kamera yang lain
mau nge-record video itu ada tanda yang gambar hampir seperti ini ya gambarnya gitu ya, hampir seperti ini, tapi ini panorama bukan. Dia di mode apapun udah bisa langsung tinggal pijit aja ini si button recordnya gitu. Di mode apapun gitu, mau di aperture, mau di speed, mau di ini. Kalau si Sony atau Canon setahu gue harus di mode film gitu, baru dia bisa nge-record gitu. Nah ini kelebihannya si Fujifilm, di mode apapun dia udah bisa langsung record gitu. Oke. Gitu aja penampakannya ini, gue suka sih. Jadi yang dulu gue ragukan akhirnya terjawab sekarang. Kamera retro. Jadi gue punya kamera retro, tampilannya menarik gitu, jadi klasik-klasik gitulah, kayak di film-film Indiana Jones. Face detectionnya semakin cepat, segini, fokus, oke. Cepat sih, cuman kalau dibanding Sony gue rasa si Sony lebih cepat si ininya. Tapi gue suka juga dengan si ini. Gue suka dengan profil. Ini gue pakai Astia. Astia itu buat bikin soft dan kontras gitu ya. Gue coba. Dia gelap juga masih ngikutin. Oke. Nah, ini guys, penampakannya dari si Fuji X-A5. Jadi kamera vlog budgeting yang oke lah kalau menurut gua. Tapi kalau teman-teman udah ada budget lebih ke XT100 kayaknya gitu. Nah ini udah ada ini juga, udah ada buat external mic, cuman dia harus pakai converter. Jadi si lubangnya 2,5, jadi harus pakai converter dari 3,5 ke 2,5 gitu, jadi supaya bisa masuk gitu ya di pinggir sebelah sini deket si flash pop up gitu. Jadi oke, segitu aja dulu review si kamera Fujifilm X-A5 kamera vlog dengan harga yang tidak terlalu mahal, kualitas yang juga tidak jelek, tidak buruk gitu. Dan tampilannya yang kalau gue suka banget sih tampilannya yang retro klasik gini gitu. Jadi menambah kesan kayak jadul gitu, tapi tampilannya kayak jadul tapi isinya nggak jadul-jadulan gitu. Oke, segitu aja dulu review dari Bokir Vlog mengenai X-A5 ini. Semoga review ini bermanfaat buat teman-teman yang mau beli kamera, lagi cari-cari kamera buat ini. Boleh ini jadi pilihan. Nanti gue pengen coba si mode time lapse nya, cuman berhubung sekarang masih PPKM, jadi gue ngikut dulu, gue nggak keluar dulu lah sementara gitu ya, di rumah dulu gitu. Oke, segitu aja dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih selalu support di Bokir Vlog Channel. Salam cinta dan bye.